Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Rizakti, maba Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Akan mempresentasikan resume materi yang telah didapatkan saya selama mengikuti pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan UIN Maulana Malik Ibrahim. Yaitu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 7 fakultas, diantaranya Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan atau FITK, Fakultas Saintek, Fakultas Humaniora, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Syariah, dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan atau FKIK. UIN Malang memadukan 2 integrasi. Yang pertama adalah integrasi keilmuan, yaitu memadukan antara sains dengan Islam. Yang kedua adalah integrasi kelembagaan. Integrasi kelembagaan ialah memadukan antara pendidikan tinggi dengan pendidikan pesantren. UIN Malang memiliki pilar-pilar ulul albab, diantaranya ada 4, yaitu kedalaman spiritual, keluasan ilmu, keagungan akhlak, dan kematangan profesional. Selain itu juga UIN Malang memiliki program-program, di antaranya ada pengembangan bahasa asing seperti bahasa Arab, Inggris, dan Mandarin. Kedua, UIN Malang juga memiliki rumah tahfiz Quran atau bisa disingkat RTQ. Selain itu juga UIN Malang memiliki rumah moderasi beragama yang memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh serta menempatkan diri moderat serta ideologi dan intelektual yang berakhlak mulia. UIN Malang juga memiliki perpustakaan, e-book, e-journal yang bisa diakses untuk menulis riset maupun lainnya. Proses pembelajaran di kampus UIN Malang dimulai dari semester 1 hingga semester 8 dengan total kurang lebih 150 hingga 160 SKS. Selain itu juga ada penelitian, PKL, ujian komprehensif, hingga wisuda. Adapun mata kuliahnya diantaranya adalah mata kuliah MPK Dasar, Keislaman, Bahasa, dengan Filsafat. Lalu juga ada mata kuliah fakultas, ada mata kuliah prodi. Mata kuliah prodi ini yang membedakan prodi 1 dengan prodi lainnya, baik dalam satu fakultas atau beda fakultas. Tujuannya ialah untuk memiliki prestasi akademik dan memiliki kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk diri sendiri nantinya. Untuk sistem akademik di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu mahasiswa-mahasiswi harus memprogram akademik atau memprogram mata kuliahnya SKS pada mulai semester 2 hingga lulus. Sedangkan untuk mahasiswa baru sudah diprogram oleh badan akademik. Nah, itu juga nilai IPK itu menentukan SKS di semester berikutnya. Semakin tinggi IPK-nya, maka ia bisa mengambil banyak SKS. Itu juga Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjadikan intelektual yang ulul albab. Selain itu juga saya akan menjelaskan tentang layanan perpustakaan pusat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada saat layanan fisik atau layanan sebelum masa pandemi COVID ini,
Dikarenakan masih dalam masa PPKM level 4, Perpustakaan Pusat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang belum terbuka untuk para mahasiswa baik baru maupun lama. Adapun bagian-bagian dan layanan yang ada di perpustakaan ialah ada ruang diskusi terbuka dan ruang baca lantai 1 dan 2. Yaitu ada open space untuk memfasilitasi belajar dan diskusi kolaboratif. Yaitu ada fasilitas untuk gaya belajar soliter, lalu ada layanan buku-buku tercetak, yaitu ada buku-buku yang dapat dipinjam berada di lantai 3. Yang kedua, buku referensi dan tugas akhir yang hanya bisa dibaca di tempat berada di lantai 2. Layanan sirkulasi. Yang pertama, layanan peminjaman ada di lantai 2, layanan pengembalian ada di lantai 3, dan syarat peminjaman dan mengembalikan buku membawa KTM atau kartu tanda mahasiswa. Sedangkan untuk layanan daring, ada database jurnal elektronik berlangganan, yaitu ada Springer Nature, Emerald, IPA Journal. Mengakses database jurnal elektronik dari rumah, yaitu pertama, aktifkan email universitas melalui isi akad. Yang kedua, mengisi form dengan menggunakan email universitas. Ada repositori institusi akses terbuka, itu ada ETS, repositori, dan e-resource. Ada pelatihan daring juga. Yang pertama ada pelatihan research task penelusuran sumber info. Yang kedua ada pelatihan penggunaan alat pengecek kemiripan karya ilmiah. Yang ketiga ada pelatihan unggah mandiri atau ETS. Yang keempat ada pelatihan reference management software. Alur saat berkunjung ke perpustakaan pusat UIN Malang, yaitu menyiapkan KTM, menitipkan tas di ruangan loker, dilakukan sendiri oleh mahasiswa. Yang terakhir ada men-scan KTM di komputer untuk statistik kunjungan. Selain itu juga, saya akan menjelaskan tentang organisasi DEMA, atau bisa disebut dengan Dewan Eksekutif Mahasiswa. DEMA sendiri ialah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di level lingkungan universitas maupun fakultas, dan sebagai pelaksana program kemahasiswaan sebagai lembaga yang mengordinasikan dan menginstruksi kemahasiswaan tingkat universitas. Kalau kampus yang berada di bawah naungan Kemendikbud bisa disebut dengan BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Tapi jika kampus-kampus di bawah naungan Kementerian Agama atau kayak UIN ini, dia disebut dengan DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa. Nah, tugas DEMA sendiri ialah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas. Yang kedua, mengomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di dalam lingkup universitas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. Yang keempat, DEMA sendiri memiliki kementerian-kementerian bidangnya. Yang pertama ada Kementerian Luar Negeri, yaitu yang kedua Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. Yang ketiga Kementerian Dalam Negeri. Yang keempat ada Kementerian Agama. Kementerian Agama ini sebagai bentuk upaya kolaborasi kampus dengan agama. Yang kelima, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Dan yang keenam ialah Kementerian Komunikasi dan Informasi. Struktur pengurus DEMA Universitas ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan kementerian. Nah, program kerja DEMA sendiri ada Sahabat Desa. Sahabat Desa itu meningkatkan kepekaan mahasiswa dengan masyarakat. Yang kedua ada Sapa Sekolah. Itu membantu memberikan kepada kampus atau mempromosikan kepada sekolah untuk melatih kepemimpinan. Yang ketiga ada Sosial Politik. Sosial politik ialah diskusi dengan parlemen yang ada di Indonesia.
Selain itu juga di UIN Malang ada SEMA atau Senat Mahasiswa. SEMA ini ialah lembaga legislatif yang berada di bawah naungan universitas. Tugas SEMA sendiri ialah mengoordinasi DEMA, UKM, unit kegiatan mahasiswa, dan HMJ, himpunan mahasiswa jurusan. Visi SEMA sendiri ialah terwujudnya Senat Mahasiswa sebagai lembaga legislatif transformatif. Kedua, kolaboratif berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi SEMA ini ada 4, yaitu ada advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tugas SEMA ialah mengawasi dan mengontrol DEMA universitas. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai. SEMA memiliki agenda, yaitu memfasilitasi aspirasi mahasiswa yang mengesahkan peraturan DEMA. SEMA juga memiliki wewenang, yaitu membentuk undang-undang yang dibahas presiden mahasiswa, menanggung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Komisi SEMA ada Komisi Advokasi dan Hukum, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan, mengawal ormawa di seluruh UIN Malang, Administrasi dan Keuangan, pembuatan peraturan administrasi. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Itu sebagai alat publikasi terkait kinerja SEMA. Badan pengurus SEMA ada Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara. Kedua ada Ketua Komisi A, Ketua Komisi B, Ketua Komisi C, hingga Ketua Komisi D. Syarat penggabungan DEMA dan SEMA ialah 1. IPK harus minimal 3. 2. Memiliki SK kepengurusan ormawa. 3. Siap terikat dengan DEMA universitas. Yang keempat, mahasiswa aktif UIN Maliki Malang. Yang kelima, mengisi Google Form. Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini memiliki banyak sekali UKM. Saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu ada UKM Pramuka atau unit kegiatan mahasiswa Pramuka. UKM Pramuka sendiri memiliki visi menjadikan anggota rancana yang berpengetahuan luas, berbudi pekerti luhur, dan berpegang teguh pada kode kehormatan. Sedangkan misinya ialah meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan, dan mengembangkan minat dan bakat anggota Rancana Gudeg Kota Malang. Yang kedua, membentuk anggota Rancana yang berakhlakul karimah. Yang ketiga, menjadi anggota Rancana yang kritis, dinamis, dan kreatif. Yang keempat, mengamalkan nilai-nilai kode kehormatan Pramuka. Tujuan dari UKM Pramuka ini ialah terwujudnya kualitas anggota Rancana yang memiliki loyalitas dan dedikasi terhadap Rancana. Yang kedua, tercapainya anggota Rancana yang berakhlakul karimah. Yang ketiga, terwujudnya Tri Bina Dega. Yang keempat, terwujudnya anggota Rancana yang mampu berpikir logis dan sistematis. Struktur yang ada di UKM Pramuka ada Ketua Dewan Rancana, Wakil Ketua Dewan Rancana, Sekretaris 1 dan 2, dan Bendahara 1 dan 2. UKM Pramuka sendiri memiliki program kerja, diantaranya ada Anjang Sana, Perkemahan Wirakarya, Temu Alumni, dan Musyawarah Pangdega.
Tugas-tugasnya ya ada rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat tribulan, dan welcome party. Bagian-bagian yang masih dalam lingkup UKM Pramuka UIN Malang ada pemangku adat, Dewan Kehormatan Pandega, OPS Diklat atau Operasi Pendidikan dan Pelatihan, TAR dan Opramtara, dan yang terakhir pelantikan anggota Rancana. Selain itu juga UKM Pramuka ini memiliki program kerja lainnya, yaitu perkemahan akhir tahun dan latihan dasar kepemimpinan. Lalu ada tugas-tugas lainnya, yaitu ada Orvis, Larut, dan Makrab. Yang kedua ada upacara rutin dan outbound. Kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Di masa pandemi ini, banyak sekali sektor-sektor yang terdampak. Di antaranya ada sektor ekonomi, sektor pendidikan, dan sektor sosial. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kebijakan dalam sektor pendidikan, yaitu ada bantuan kuota, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, dan rumah sakit pendidikan. Yaitu ada pentingnya kolaborasi hexahelix. Hexahelix ialah model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya. Rantaian hexahelix ada komoditas ormas, pebisnis, pemerintah, akademis universitas, partai politik, media massa. Ada 3 kekuatan pengubah dunia, yaitu ada kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Mencerdaskan menyiapkan diri secara intelektual, menguatkan fondasi keagamaan, dan menyiapkan berbagai keahlian generasi muda yang tidak boleh ditawar lagi. Peran dan peluang UIN atau PTKIN adalah arus utama, pengembangan teknologi digital, UMK, link dan match dengan sektor industri menjadi kekuatan sosial teknopreneur dan epicentrum ajaran agama inklusif. Itu menjadi generasi unggul, yaitu keagungan moral dan spiritual, gandung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, dan kesalehan atau peduli sosial. Sekian resum materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.